Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Parengkaca 2, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Parengkaca 2. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudi meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, yang dimana tugas diseminasi ini adalah tugas dari kami, saya khususnya, dalam melakukan aksi nyata di tempat kerja atau di unit kerja di sekolah kita. Mohon izin Bapak Ibu, di sini saya mau sedikit menyampaikan ilmu yang saya dapatkan untuk diketahui, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita mulai saja. Yang pertama, saya membahas tentang perubahan paradigma belajar. Menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Jadi mungkin selama ini mungkin ada benarnya, mungkin ada salahnya jika kita memandang anak didik kita bahwa mereka itu adalah manusia, anak yang memiliki keunikan sendiri-sendiri. Kalau kita menganggap perilaku buruk yang dibuat anak itu adalah sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang buruk, tapi belum tentu selamanya itu benar. Karena apa? Mereka melakukan itu ada tujuannya. Segala sesuatu itu memiliki tujuan, termasuk perilaku buruk itu pun ada tujuannya. Dan ada yang melatar belakanginya. Pasti ada yang melatar belakanginya. Contohnya anak terlambat. Itu kan tidak serta-merta sesuatu yang buruk, tapi pasti ada yang melatar belakangnya. Jadi cara berpikir atau paradigma belajar itu harus kita rubah. Mungkin ini yang kemarin bisa saya tampilkan lagi ya. Realitas kebutuhan kita sama, padahal kebutuhan kita itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Siswa kita pun berbeda-beda kebutuhannya. Ada yang sangat butuh perhatian, ada yang dikasih sedikit perhatian, anak ini berjalan dengan lancar tanpa halangan dalam melaksanakan pembelajaran. Itu contohnya. Semua orang melihat yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Antara Bapak Ibu guru satu dengan yang lain pun cara pandangnya juga bisa berbeda-beda. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang saya maksud tadi. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Selain memiliki tujuan, juga ada latar belakang. Latar belakangnya apa? Ini yang harus kita
ketahui, kita ubah mindset kita. Kalau tadi dikatakan sebagai cara pandang kita terhadap dunia, dalam lingkup kecil, lingkup sekolah saja. Oh, ternyata seperti ini. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Yang kemudian, poin selanjutnya yang bisa saya sampaikan, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal sebenarnya yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Gitu ya. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Dengan adanya disiplin positif ini, kita diharapkan sekolah kita itu menjadi sekolah yang baik, mewujudkan, kalau kita tujuannya adalah sesuai dengan kurikulum KSOP kemarin ya disampaikan Bu Eva, itu adalah siswa kita menjadi siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Seorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi orang yang disiplin itu adalah orang yang bertanggung jawab. Misalkan anak kita masuk pukul 7, kalau mereka orang yang atau anak yang sudah memiliki disiplin dalam dirinya, maka mereka akan berangkat lebih awal dari jam ketentuan masuk yang diatur oleh sekolah. Oh iya, saya waktunya piket, berarti saya harus datang lebih pagi. Itu harapannya seperti itu, memunculkan motivasi di dalam diri siswa, dan ini tidak gampang. Untuk memunculkan disiplin positif tersebut, kita buat yang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin pertanyaan dan jawaban ini bisa membuka pandangan kita. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pada saat COVID dulu ya, pasti dianjurkan pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nilai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Menekankan keyakinan pada seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi seperti ini, dilarang membuang sampah sembarangan misalkan. Ya, yang dimaksud di sini dilarang membuang sampah sembarangan ini kan peraturan. Kita tingkatkan supaya lebih bernilai. Nilai apa yang terdapat dalam larangan, dilarang membuang sampah? Misalkan nilai kebersihan, jagalah kebersihan, atau nilai yang lainnya. Misalkan ini dilarang apa lagi contohnya Bapak Ibu? Dilarang mencontek saat ulangan. Kalau dilarang mencontek, berarti nilai yang diambil sebenarnya nilai apa sih?
kejujuran. Betul sekali. Kejujuran inilah yang dimaksud nilai-nilai atau keyakinan yang kita pelajari di kelas, yang kita tanamkan kepada anak didik kita di kelas. Daripada harus mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang tanpa seperti itu. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kalau kita hanya berdasarkan peraturan saja, itu tujuan mulianya tidak tercapai. Bahwa kita itu menanamkan keyakinan pada anak-anak kita, menanamkan tanggung jawab, menanamkan disiplin, menanamkan sikap jujur. Nah, sebenarnya nilai-nilai inilah yang sangat penting untuk anak didik kita. Ini pengertian keyakinan menurut Kamus Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Keyakinan itu kepercayaan, kesungguhan, kepastian, kebetulan dan seterusnya. Oke, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak karena nilai daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Tidak ada kata dilarang ya, dalam membuat keyakinan kelas. Dilarang mencontek. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua siswa atau warga kelas. Paling tidak kita membuatnya 5, 6 atau 7 simbol. Kenapa? Kalau banyak-banyak anak itu lupa. Dan kita kalau ada anak yang tidak mengikuti atau sedang melanggar apa yang menjadi keyakinan kelasnya, kita kan berkewajiban untuk mengingatkannya. Ya, selain ditempelkan, kan apa? Misalkan ada anak yang bertengkar, apa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Diingatkan lagi, diingatkan lagi dan diingatkan lagi. Jadi tugas kita terus mengingatkan supaya anak ini sudah tertanam di dalam dirinya masing-masing terhadap keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian poin yang ke-6, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau tidak bisa diterapkan, jangan dipaksakan untuk diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ini diikuti oleh seluruh siswa dan ini merupakan cara kita untuk melatih keberanian mereka dalam mengeluarkan pendapat. Kalau misalkan ada anak kita yang malu-malu, ya, kalau misalkan ada anak kita yang malu-malu,
Dengan cara ini kita bisa melatih mereka untuk mengeluarkan pikiran atau pendapatnya. Kemudian selanjutnya, semua warga kelas sudah ya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dalam periode tertentu keyakinan kelas ini ditinjau kembali. Apakah sudah diterapkan dengan baik apa belum? Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum? Perlukah saya menambahkan keyakinan kelas yang lain yang belum saya terapkan di kelas saya? Kalau dirasa perlu, maka direvisi lagi, didiskusikan lagi bersama siswa. Ya. Ini adalah daftar nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi, termasuk profil pelajar Pancasila. Maaf tulisannya rata itu ya. Beriman bertakwa pada Tuhan. Ini semuanya isinya adalah nilai-nilai kebajikan. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ada juga yang kedua, primary program itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan seterusnya. Nah, di 9 pilar ini juga tercantum cinta Tuhan, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun. Ada juga dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan kedudukan orang lain atau alias menghormati. Itu adalah nilai-nilai universal. Kita beranjak ke prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan murid untuk berdiskusi tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Anak-anak kira-kira apa ya yang perlu kita sepakati dan kita laksanakan bersama. Kemudian mencatat masukan dari murid-murid. Tidak pandang yang bisa maupun nggak bisa, yang penting semuanya berpartisipasi untuk melaksanakan atau membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, susun keyakinan kelas sesuai prosedur. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi kalau ada negatif, kalimat negatif itu yang bagaimana? Jangan, dilarang. Itu adalah kalimat-kalimat yang negatif. Tidak boleh. Jangan beralih di kelas. Itu bentuk negatifnya. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi setelah curah pendapat kita tinjau kembali. Tujuannya apa? Barangkali ya, namanya manusia kan tidak luput dari kesalahan. Barangkali masih ada kalimat-kalimat yang berupa peraturan. Jadi perlu ditinjau kembali. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas secara bersama-sama, ditandatangani dan dipajang. Setiap anak melanggar atau ya istilahnya itu belum melaksanakan ya, wajib kita untuk tetap selalu mengingatkan, memantau gitu.
Oke, buka LMS 14. Nah, saya lihat dulu deh. LMS keyakinan kelas. Karena kita butuh sinyal, jadi mohon bersabar. Ya. Kalau tidak, ya mungkin ada yang ditanyakan untuk isi waktu sebelum, ya, monggo. Ya, enggak apa-apa, monggo. Terima kasih atas waktunya. Yang saya tanyakan tentang keyakinan kelas, tadi kan bisa di pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan keyakinan kelas tadi, kan itu tadi sempat dijelaskan bisa secara periodik kita tinjau ulang. Mungkin ada beberapa yang belum mencakup, terus kita nambah lagi. Kalau misalkan ada beberapa dari poin yang awal itu memang sudah diterapkan dan siswa sudah hampir semuanya memenuhi, maksudnya sudah berperilaku sesuai dengan keyakinan, apakah boleh dihapus, diganti yang lain, atau kita cukup menambahkan saja? Itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih, Bro. Jadi kalau sudah tertanam dalam diri siswa, kita ganti dengan hal atau keyakinan baru yang menurut kita penting untuk kita terapkan kepada anak didik kita. Maka dari itu perlulah ditinjau kembali itu. Jadi sehingga nanti pada akhirnya nilai-nilai universal ini semaksimal mungkin bisa tertanam pada anak didik kita. Begitu ya. Terima kasih, Bro. Bisa ditambahkan. Ya. Nah, ini buka LMS. Nah, ini sebentar ya. Jadi keyakinan kelas itu lebih lebih membutuhkan waktu, lebih memprioritaskan ya, hal tersebut untuk anak. Sampai gugup saya. Iya. Sinyal oke, ini sudah boleh. Ini ada beberapa soal yang bisa kita kerjakan untuk mengecek pemahaman kita tentang keyakinan kelas. Jadi kalau ini nanti sudah bisa dibuka, ada beberapa soal dan monggo nanti kita cermati bersama-sama
sementara kita lalu dulu. Contoh keyakinan kelas. Ini jauh dari kata sempurna, Bu. Ini contohnya. Contoh keyakinan kelas. Selalu bersikap positif. Yang kelas 5 ini senantiasa menjadi diri terbaik, menghormati, berkomitmen, membantu. Itu adalah nilai-nilai. Simak video berikut. Nah, ini saya coba kemarin itu membuat video. Nah, karena ini membutuhkan sinyal juga, maka muter Bapak Ibu. Ya. Ini video ala kadarnya, Bu. Jadi di sini saya menjelaskan kepada anak-anak tentang apa itu keyakinan, apa itu keyakinan kelas, dan prosedurnya. Prosedur untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Akhirnya laptopnya nggak bunyi, Bu. A few moments later. Akhirnya ya menjadi agak garing gitu, Bu. Sebenarnya ada lagunya ya. Iya. Lagunya. Iya. Nah, iya. Ini bisa kita bagikan kepada siswa untuk menuliskan keyakinan kelas yang akan kita buat setelah kertas apa itu namanya? Kertas tempel gitu. Nah, sederhananya begitu saya menyebutnya. Itu setelah diisi apa yang menjadi pemikiran anak-anak, kemudian ditempelkan di papan atau kertas yang besar, kertas karton atau manila. Di situ ditempel semua. Kemudian dari apa yang ditulis anak-anak, kita ambil nilai-nilai universal yang terdapat dalam tulisan mereka. Dan kita sepakati ditulis. Setelah disepakati sudah jadi, maka bisa di print dan dipublikasikan kepada anak-anak melalui tempelan-tempelan atau ditempel di kelas. Mohon maaf Bapak Ibu, ini karena terkendala teknis ya, sinyalnya agak macet, maka videonya cukup sekian saja ya. Nah, ini contoh penerapan dari anak-anak. Jagalah kebersihan yang disepakati, salah satunya di kelas saya khususnya. Jadi anak-anak saya tekankan, apabila sudah selesai makan, maka tolong sampahnya jangan ditaruh di dalam laci. Kebanyakan kan begitu. Dari situ akhirnya timbul kesadaran dalam diri mereka dan diingatkan oleh kita sebagai guru maupun teman-teman mereka yang sudah memiliki kesadaran terhadap pentingnya kebersihan terlebih dahulu. Jadi temannya juga ikut mengingatkan. Ini tentang keyakinan kelas. Terima kasih katanya gitu. Lantas bagaimana kabarnya? Nah, ini dia yang kita cari, Bapak Ibu. Silakan ketika jawaban Anda pada kolom yang telah disediakan. Kira-kira nilai apa yang kita tuliskan di sini, ya? Kembalikan barang kepada tempatnya. Monggo disepakati. Bisa. Oke. Tanggung jawab. Ngeten, dipisah apa? Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai apa ya
mau diterapkan. Nilai apa? Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Oke, coba kita lihat. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang ya. Kasih sayang. Kasih dan sayang. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti ini tentang hubungannya dengan kesehatan. Oke, kita tulis. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Oke, disiplin. Dilarang merokok. Kesehatan. Gunakan masker. Kesehatan. Berjalan di kelas. Keselamatan. Selamatan. Ngeten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat jawabannya. Teneng. Nah, loh, kok salah semua ya? Yang benar cuma satu. Walah. Iya. Kita lihat. Nah, ini. Oh, sama. Benar sebenarnya Bu. Yang dimaksud kita sama, bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Oh, benar. Menghormati dua sebenarnya. Hadir 15 menit. Komitmen sebenarnya benar ya Bu. 3. Iya Bu, gitu. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghormati, keamanan. Ini sudah benar. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain. Jawabannya. Iya. Dilarang merokok, kesehatan. Loh, di sini sudah kesehatan ya. Kesehatan. Oh iya. Benar 9 ya. Harusnya benar 9. Salahnya 1 ya. Kata dia. Oke, terima kasih. Berarti keyakinan kelas ini monggo kita terapkan di kelas kita. Kita buat dulu sebelum diterapkan. Prosedurnya seperti itu tadi. Karena ini berhubungan dengan sinyal, maka untuk selanjutnya juga kita harus menunggu sejenak. Ya. Keyakinan kelas. Sekarang kita bahas tentang restitusi. Boleh bertanya jawab sedikit dengan Bapak Ibu. Bu Dia sudah mengajar berapa tahun Bu Dia? 2004 saya SMA. Iya, lulus SMA saya. Seangkatan dengan Wifa 2004 ini. Coba Bapak Ibu ingat-ingat di apa namanya? Flashback, comeback. Flashback, diingat-ingat apakah pernah atau kejadian, permasalahan yang ditimbulkan oleh siswa yang paling panjenengan ingat. Coba flashback jauh lebih dalam. Apakah sudah ingat?
Apakah Bapak Ibu sudah ingat satu peristiwa yang menurut panjenengan itu masih terikat jelas? Monggo, barangkali ada yang mau menyampaikan, saya persilahkan. Atau masih dipikir lagi apa ya? Silakan, mungkin Bu Yiyin. Iya, permasalahan yang ditimbulkan anak-anak yang sampai saat ini terus sampai jangan ingat. Iya, pakai mic-nya. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk permasalahan di kelas tentang kondisi di kelas ya Pak, khususnya kondisi di kelas. Ada memang anak-anak yang kalau ditanya kadang nggak seberapa memperhatikan, tapi asik dengan dunianya sendiri. Itu bagaimana Pak? Kira-kira untuk memecahkan masalahnya. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja dulu. Jadi permasalahannya adalah anak yang tidak memperhatikan, kurang memperhatikan. Tindakan ibu pada saat itu seperti apa? Tindakan panjenengan, apakah dibiarkan saja? Atau ayo kita ingatkan? Iya, pakai. Ya mungkin kita kan bersama dengan yang lainnya. Ayo nak kita jawab apa pertanyaan Bu Guru itu tadi lo apa? Gitu. Ya. Ternyata dia asik sendiri, kadang nggak begitu atau nggak ngerti atau gimana, sehingga dia nggak begitu memperhatikan. Oke, terima kasih atas partisipasi dari Bu Yiyin, atas apa namanya sharing ya, istilahnya saya tadi nyari apa ya, ternyata sharing Bapak Ibu ya, ginilah problem saya, ternyata sharing nah. Jadi ini nanti yang akan kita pelajari yaitu tentang restitusi 5 posisi kontrol. Restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini anak-anak yang bermasalah, bagaimana caranya kita menangani supaya mereka bisa diterima di kelompoknya lagi, tidak dikucilkan, tidak menjadi minder, tapi mereka dapat diterima kembali oleh teman-teman mereka. Restitusi merupakan upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Jadi ini tujuan dari restitusi. Kita lanjut. Ini ada contoh permasalahan. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, apa yang Anda lakukan untuk kasus Hana?
Apa yang Anda lakukan untuk kasus Hana? Mengapa? Ini monggo. Jadi ini yang memaki-maki siapa, Bu? Yang dimaki? Bisa. Oke. Silakan barangkali Bu Rina. Seandainya Bu Rina menjadi kepala sekolah, apa yang Anda lakukan untuk kasus Hana? Di apa, Bu? Oke, monggo. Silakan Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih halu-halu dikit ya. Jika saya diberi jabatan seorang kepala sekolah untuk menghadapi kasus seperti itu, sebenarnya di kelas saya juga banyak seperti itu dan sedang saya alami sekarang. Kalau di kelas saya yaitu tadi memberi keyakinan kelas. Jadi saya kasih kayak seperti denda lah. Siapa yang melakukan pelanggaran harap membayar denda ke bendahara kelas, dan uang itu akan diberikan reward untuk anak yang ranking nanti. Meskipun tidak dapat ranking, nanti kan saya tahu sendiri siapa yang mendapat nilai terbaik. Jadi akan saya kasihkan kepada yang ranking. Jadi itu menjadi motivasi anak untuk berlomba-lomba menjadi ranking tadi. Dan alhamdulillah sudah, katakan anak-anak sudah tidak begitu banyak lah yang melanggar, hanya 1-2 yang butuh perhatian lebih lagi. Jika saya menjadi kepala sekolah untuk kasusnya Hana itu, ya untuk pertama saya akan memberi nasihat lah. Jika itu masih dilakukan lagi, saya akan minta bantuan kepada tentunya wali murid, karena anak kan di sekolah cuma beberapa jam, lebih banyak waktunya di rumah. Jadi ikut andilnya orang tua itu lebih penting daripada gurunya. Makasih. Terima kasih. Aplaus. Terima kasih. Pernyataan Ibu Rina sangat menginspirasi. Ya. Terima kasih. Program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gosen dengan pendekatan restitusi disebut dengan 5 posisi kontrol. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol itu adalah sebagai berikut. Nah, 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, mantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, apakah itu? Ya, kita lihat sama-sama. Penghukum, sadis banget gambarnya Pak Arif. Waduh, ya, ini ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi tidak hanya fisik, verbal. Kata-kata kita menyakiti anak kita itu sudah menghukum mereka. Orang-orang yang menjelaskan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, awas kamu selalu saja salah dan selalu salah, selalu datang terlambat dan terlambat lagi, seperti itu kurang lebihnya.
Apakah kita pernah melakukannya? Sering. Iya. Kalau lagi hilaf seperti itu. Ya. Mungkin guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ciri penghukum ada suara tinggi jelas. Wah, bahasa tubuh, melotot, cari-cari menunjuk. Nah, biasanya seperti itu. Menghadik, mengintimidasi, bisa-bisa membunuh karakter anak. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu saja datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kan gitu. Kurang lebih seperti itu. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Tidak menjadikan murid kita jerah, tapi menjadikan murid kita memiliki sifat pendendam, pemarah, dan pemarah itu bisa diluapkan kepada temannya, kepada orang tuanya, kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, bisa jadi seperti itu. Itu adalah bentuk dari agresif tadi. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Wah, itu ekstrem lagi nih bapak ibu. Tapi kalau siswa kita SD kayaknya tidak, masih ada dulu. Masya Allah. Gembos bu, bang. Ya Allah. Untung bukan saya. Oke. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Sekedar teman-teman. A few moments later. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan kembali. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Dalam posisi pemantau yang selanjutnya adalah murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas sebagai konsekuensi dari apa yang telah dia perbuat. Gitu ya, dibuat tidak nyaman. Harusnya dia istirahat, tapi dia mengerjakan tugasnya terlebih dahulu. Selanjutnya, guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Jadi tidak bisa kita menyuruh murid untuk mengerjakan tugas pada saat istirahat, kemudian kita sendiri istirahat. Kalau memantau, maka dia dipantau, murid tersebut dipantau terus untuk menjalankan konsekuensinya. Oke, lanjut. Nah, ini manajer yang terakhir. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi ini bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi,
yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Jadi apa yang kamu perlukan itu diarahkan untuk murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan kamu atau menunjukkan kamu itu orang yang seperti apa? Apa rencana yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Saya tidak mengulanginya, Pak. Saya akan datang tepat waktu. Saya akan menyeting alarm saya supaya datang bangun lebih pagi dan tidak datang terlambat. Itu contoh jawaban-jawaban dari ini, memperbaiki kesalahan. Tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi kita membimbing murid. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Tidak mengatur perilaku murid, tapi membimbing murid agar dapat mengatur dirinya sendiri. Tugas manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, melainkan mengembalikan murid kepada kelompoknya. Jadi murid yang sudah bersalah, bagaimana caranya bisa diterima kembali oleh teman-temannya, tidak dikucilkan, tidak dibuli, tidak direndahkan, ya, seperti itu. Dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, bisa jadi kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Yang terakhir, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Murid dapat memanage dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri. Di mana posisi murid inilah dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Inilah yang diharapkan dalam posisi manajer. Tentunya dari pengalaman Bapak Ibu semuanya pernah ada di posisi 1, 2, 3, 4, dan 5. Kira-kira dari posisi 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu tadi apa? Hukuman, menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, maaf. Dan yang kelima, yang paling baik menurut Bapak Ibu, manajer. Kata-katanya gitu. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa dimulai sekolah? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kira-kira bagaimana kamu supaya tidak datang terlambat? Kata dia. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar kegiatan yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Itu contoh percakapan dalam posisi manajer antara murid dengan siswa. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggalkan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih akan perbuatan murid, ataupun bersendau-gurau pada posisi teman. Jadi pada posisi manajer ini fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru ataupun orang tua.
fokusnya kepada murid. Yang kedua, murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Maksudnya di sini adalah harus ada cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Bagaimana caranya? Gitu. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencarikan jalan keluar terhadap permasalahannya. Simak video berikut. Nah, ini menggunakan sinyal lagi, Bapak Ibu. Mohon izin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Loh iya ya, gak ada suara ya. Iya. Ya, sebentar. A few moments later. Berikut supaya lebih jelas lagi kita memahami posisi kontrol. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosem dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung, 2. Posisi pembuat asal bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Coba hilang ini. Nah, bisa Pak Ibu, tidak bisa
Maaf Bu. Duh Gusti Nareng, ibu bapak kepala sekolah. Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur kepala sekolah. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis Bu saya belum membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang malu tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Maren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Maren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol guru. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu.
Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin ditunjuk setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Menarik sekali Bu, Bapak, sangat menarik sekali. Yang saya kasihani di sini Naren, ya, Naren gitu. Dari kelima yang diperankan ibu guru, yang paling menjiwai kira-kira yang mana? Ya, bercanda. Kembali ke laptop. Dari yang ditayangkan tadi, ini dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan berhasil tidaknya. Kalau penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, itu bisa dikatakan gagal. Ya. Tapi kalau teman, pemantau, dan manajer itu bisa dikatakan berhasil atau sukses. Jadi dengan teman, pemantau, apalagi manajer, ini akan mendidik anak untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka.
terutama pada posisi manajer. Pada posisi manajer tadi dikatakan bahwa guru membimbing murid untuk mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh murid. Gitu nih. Ini belum tayang. Oke, terima kasih. Bapak Ibu guru yang hebat, bisa melihat dalam tabel berikut. Ini adalah rangkuman dari yang kita pelajari tadi, mulai dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini dia. Yang bisa dikatakan berhasil adalah kalau kita berperan menjadi teman, pemantau, manajer. Meskipun tadi sebagai teman ada kekurangannya dan pemantau juga ada kekurangannya. Kita dihimbau untuk menjadi manajer sehingga anak-anak itu bisa memanage dirinya sendiri dengan baik, mengontrol dirinya sendiri dengan baik. Gitu. Buka LMS restitusi. Oke, kita buka dulu restitusi. Nah, ini yang akan kita lakukan kemarin seperti memilih, ya, seperti ada pertanyaan pilihan ganda, tapi hanya sebatas 2 atau 3 pertanyaan. Jadi tidak banyak Bapak Ibu. Kalaupun ini nanti tidak dirasa karena terkendala sinyal, jadi langsung saja bisa kita simpulkan bahwa dalam menyikapi permasalahan yang timbul, yang muncul baik di kelas kita maupun di sekolah kita pada umumnya, kita hendaknya berada di posisi manajer. Meskipun itu tidak instan Bapak Ibu, perlu waktu, perlu pikiran dan tenaga kita. Oke. Jadi terhadap apa yang disampaikan oleh Bu Rina dan Bu Yin tadi, jadi posisi manajer inilah yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang muncul di kelas. Mungkin kedepannya semuanya bisa menggunakan posisi manajer. Kalau sebelum-sebelumnya kita berada di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan sebagainya. Nah, himbauan atau harapan kita semua setelah mendapatkan materi ini dan tayangan tadi, kita dihimbau atau diharapkan untuk berada pada posisi manajer. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin dari saya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang menyinggung perasaan Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Supaya berkah, saya mohon bimbingan dari Bapak Sofyan untuk menutup dengan doa supaya kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Monggo Bapak Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, mari kita berdoa sebentar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak tadi bermanfaat dan
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقبلنا بها جميع الحاجات وتبلغنا بها أقصى الحياة جل الخير في الخير والطاعة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك قرأت أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.